cek 1. Cek, dicoba cek. Selamat pagi semua penonton, Pak Ignas dan teman-teman penguji. Hari ini tanggal 15 Mei 2023, SDK Selamanis mulai akan mengadakan presentasi UKK, di mana
Di 2 hari ini, hari sekarang dan besok, anak-anak kelas 6A maupun 6B akan mempresentasikan hasil kerja dan karya yang sudah dilakukan bersama guru pembina mulai 3 bulan yang lalu. Ini merupakan sebuah pelaksanaan apa yang menjadi himbauan dari dinas, di mana setiap sekolah harus melaksanakan uji kerja dan karya yang dilaksanakan oleh kelas 6. Untuk kali ini kita akan menguji siswa-siswa kelas 6, di mana guru pengujinya adalah Pak Ignas sendiri sebagai kepala sekolah, kemudian Bu Ayu, saya Pak Daud sebagai guru kelas 6A, 6B, dan Pak Dimas guru kelas 6A. Kita akan melihat hasil dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan kelompok 1. Selamat pagi kepala sekolah dan para bapak ibu penilai unjuk kerja dan prakarya SD Katolik Stella Maris 2023. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan kreasi kami yang berjudul kreasi pot gantung dari bahan bekas. Saya Gisela Diandra sebagai ketua kelompok dan bendahara. Sebagai seksi perlengkapan. Saya Darel Santoso sebagai dokumentasi. Saya Arya Satya Dharma Siddharta, saya sebagai pembaca waktu dan tempat. Saya Kim Jasa sebagai sekretaris. Latar belakang kami membuat kreasi pot gantung dari bahan bekas adalah saat ini banyak peluang usaha di bidang kerajinan, produksi kerajinan yang bermacam-macam. Salah satunya adalah pembuatan kreasi pot gantung dari bahan styrofoam dan semen putih yang bertujuan agar dapat memanfaatkan limbah makanan sisa agar lebih mempunyai nilai guna dan ekonomi. Styrofoam banyak digunakan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan seperti kemasan, bahan kerajinan, wadah makanan, pengaman barang elektronik, dan sebagainya. Styrofoam merupakan material yang sulit terurai oleh alam dan sampai styrofoam tergolong dalam sampah anorganik yang bisa berdampak buruk bagi lingkungan. Jika konsumsi styrofoam tidak diimbangi dengan pengelolaan limbahnya dengan baik, maka akan timbul pencemaran lingkungan. Untuk itu diperlukan kreativitas kita semua dalam pemanfaatan limbah styrofoam agar dapat digunakan kembali untuk kesejahteraan manusia. Salah satunya dijadikan sebagai bahan kerajinan pot gantung. Kreasi pot gantung ini juga membangkitkan kreativitas anak dalam bidang menggambar dan melukis.
Tujuan kami membuat karya ini adalah untuk menanamkan pendidikan kewirausahaan, membangkitkan kreativitas anak dalam bidang menggambar dan melukis. Waktu dan tempat kegiatan. Hari pertama hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, kami melakukan pertemuan di sekolah yang dilaksanakan di lantai 2, lantai 2 kelas 3A. Dan hari kedua pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 di sekolah di lantai 2 kelas 3A. Selasa 14 Februari 2023 yang dilakukan di sekolah di lantai 2 kelas 3A. Senin tanggal 20 Februari 2023 di sekolah di lantai 2 kelas 3A. Selasa 7 Maret 2023 di sekolah di lantai 2 kelas 3A. Rabu 8 Maret 2023 yang dilaksanakan di rumah Diandra. Senin tanggal 13 Maret 2023 yang dilakukan di rumah Diandra. Sabtu 18 Maret 2023 yang dilaksanakan di rumah Diandra. Rabu tanggal 5 April 2023 yang dilaksanakan juga di rumah Diandra. Kamis 27 April 2023 yang dilaksanakan juga di rumah Diandra. Ini adalah kegiatan-kegiatan kami selama proses pembuatan kreasi pot gantung. Pertama, kami membahas tentang pembagian tugas dan apa yang akan dibuat. Selanjutnya, pembahasan tentang pembagian pembelian bahan-bahan UKK. Selanjutnya, kami mengumpulkan bahan-bahan UKK. Selanjutnya, kami menentukan jadwal pengerjaan UKK. Lalu, kami melaksanakan pengguntingan atau pengopekan gelas kopi. Selanjutnya, melakukan pelukisan di gelas kopi. Lalu, melakukan proses penyemanan dan penjemuran. Lalu, melanjutkan proses penyemanan dan penjemuran, juga pengamplasan semen yang sudah kering. Selanjutnya, kami melakukan proses pemasangan tali, lalu proses pembuatan laporan UKK, dan proses pemasangan bunga di pot gantung yang sudah jadi. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kreasi pot gantung adalah styrofoam, semen putih, gelas plastik, cat warna-warni, tali rami dan bunga plastik, stik kayu dan kerang. Untuk mendapatkan bahan pembuatan pot gantung ini, kita membeli di toko bahan plastik untuk styrofoam dan gelas kertasnya. Sedangkan untuk semen putih, cat minyak dan kuas, kita membelinya di toko cat atau bahan bangunan. Untuk tali rami, bunga plastik dan hiasan lainnya kita membelinya di toko aksesoris. Langkah-langkah pembuatan kreasi pot gantung yaitu: pertama, langkah awal menggambar dan melukis gelas kopi sesuai dengan imajinasi siswa. 2. Mengaduk semen putih dengan air, kemudian dicetak di styrofoam yang sebelumnya sudah diolesi minyak goreng. 3. Diisi penuh dengan adonan sesuai dengan cetakan styrofoam, lalu ditempelkan di gelas yang sudah dilukis. Setelah itu dijemur sampai mengering. Keempat, adonan semen bisa ditambahkan dengan warna sesuai dengan selera dan diberi lubang untuk gantungan tali. 5. Setelah semen mengering, dilepas dari cetakan lalu dipasang tali dan diberi bunga.
ini kesimpulan kami membuat pot gantung. Oleh karena limbah styrofoam yang semakin banyak dan mulai mencemari lingkungan, maka kita sebagai siswa yang kreatif harus bisa berinisiatif untuk membantu bagaimana cara mengurangi limbah styrofoam ini. Salah satu caranya adalah memanfaatkan styrofoam bekas yang dikreasikan menjadi pot gantung yang nantinya bisa dijadikan hiasan di rumah masing-masing atau dijual kembali. Ini saran kami dalam mengurangi limbah bekas makanan yang masih banyak kita temui di sekitar kita. Yang ke-1, lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan produk kerajinan limbah styrofoam sehingga bisa dijual. Lebih mengenalkan sistem daur ulang 3R, reduce, reuse, recycle di kalangan masyarakat agar mereka sadar tentang pengolahan limbah dan limbah styrofoam dapat semakin berkurang. Demikian presentasi kami, terima kasih. Oke. Ya, tepuk tangan untuk luar biasa. Untuk yang pertama silakan Pak Ignas. Jika ada pertanyaan untuk kelompok ini. Baik, terima kasih Pak Daud, Bapak Ibu dan anak kelas 6A ya, kelompok 2. Iya. Terima kasih atas presentasinya. Masukan dari saya dulu ya. Ketika kalian mau presentasi tadi disampaikan judulnya apa. Tidak langsung tadi latar belakangnya, terus yang kedua di sini ada visi misi. Apa itu visi misi bareng ya dimasukkan. Saya kira langsung rumusan masalah bagaimana cara membuat ini ya, itu yang harus dipakai ya. Bagaimana cara pembuatan kreasi pot gantung dari bahan bekas apa tadi kan gitu ya. Ya, ini hasilnya ya. Ini hasilnya ya. Nah, tadi bahan utamanya apa sih ini? Semen. Bahan utamanya semen. Coba. Nah, tadi coba judulnya saja. Judulnya apa dulu? Judulnya. Kreasi pot gantung dari bahan bekas. Nah, dari bahan bekasnya apa? Styrofoam. Styrofoam sama apa? Stik. Sama apanya ini? Gelas. Sama minyak. Bahan ini coba tuh bukan. Yang styrofoamnya yang mana? Styrofoamnya itu apa untuk menaruh semennya? Terus yang ininya apa? Gelas. Gelas apa? Gelas kopi. Nah, harus lebih jelas ya. Itu bahan utamanya kan dibuat potnya itu kan gelasnya ini ya. Kan buat pot bukan bunganya kan ya. Nah, potnya yang diutamakan itu ya. Kalau styrofoamnya itu hanya sebagai bahan cetakan atau bahan cetak ya. Kenapa kalau styrofoam itu kok nggak dimasukkan di sini, kok hanya sebagai bahan cetaknya? Ya itu ya. Bisa dijelaskan perannya styrofoamnya itu di mana gitu. Fungsinya styrofoam itu di mana? Nah, kok enggak ada di sini, saya lihatnya di mana? Ya. Untuk mencetak semennya. Hanya untuk mencetak semennya ya. Nah, jadi fungsinya, jadi bukan sebagai bahan untuk ini ya. Nah, itu tidak memanfaatkan styrofoam untuk membuat potnya ini ya, hanya sebagai cetakan ya. Nah, ini perlu didetailkan ya. Kemudian yang kedua, tadi yang setelah di latar belakang lalu di bab 2 ini lupa tidak dibacakan penggalian informasi. Bagaimana cara kelompok ini menggali informasinya, ide-idenya itu dari mana? Kalian menemukan pembuatan ini dari mana? Bisa dijelaskan? Ya, yang lain bisa melengkapi. Idenya dari mana?
Sumber utamanya kita mendapatkan dari Pak Hendri. Dari Pak Hendri. baru pembimbing ya, dari munculnya idenya dari guru ya. Ya. Nah, terus guru membimbing memberikan ide demikian, terus kemana responnya kelompok ini? Setuju. Tapi kita sebelum setuju itu kita mencari karya yang lain dulu. Sumber-sumbernya itu dari di mana, nyarinya di mana sumber Instagram. informasinya ya? Instagram saja. Yang lain apakah nyari di Instagram? Instagram itu nyari apa sih sebenarnya? Nyari itu kayak buat kerajinan tangan yang bagus. Oh, dari Instagram ya, bukan dari internet ya? Enggak. Oh, enggak ya. Bener. Ya, terus sama saja ya. Berutamanya di sini di mana ini? Oh, Instagram ya. Di sini ada datanya ya. Slide itu apa hanya satu sumber saja? Ya enggak yang lain. Misalnya apa? Nanti jenengan Bu. Itu saya itu sumbernya hanya satu saja ya, Instagram ya? Belum. Itu aja ya. Oke, terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan pertanyaan yang lain untuk penguji yang lain. Monggo. Lanjutnya siapa? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mengapresiasi untuk hasil UKK kalian. Cantik sekali ya hasilnya. Bisa dipajang di rumah daripada beli ya. Nanti Bu Ayu bisa ini ya, satu ya. Ya. Tadi melanjutkan dari Pak Ignas. Memang tadi saya sempat ngobrol dengan Pak Ignas, kenapa kok styrofoamnya tidak dimasukkan di sini, dicetak sekaligus dengan semennya gitu. Kan memang kita itu kan mengurangi ya, katanya tadi mengurangi. Nah, ini kalau tidak dipakai justru lah limbahnya kemana gitu ya, itu yang pertanyaan. Nah, mungkin nanti dipikirkan lagi kalau misalnya ini kan mungkin bisa berlanjut ya, bisa untuk entrepreneur kalian selanjutnya mungkin bisa dipikirkan lagi kalau yang tadi styrofoamnya bisa sekaligus dicetak di sini gitu. Jadi tujuan kalian dari UKK ini kan untuk mengurangi limbah gitu ya. Jadi menurut saya tujuannya masih belum 100% tercapai ya. Tapi enggak apa-apa. Ini sudah bagus karena seringkali orang kan minum kopi lalu dibuang ya. Nah, ini sudah bagus. Selanjutnya tadi ya kenapa styrofoamnya tidak dipakai hanya untuk cetak itu aja? Soalnya styrofoam itu kan cuma untuk mencetak. Nah, kalau ada styrofoamnya nanti nggak bisa buat masang tali. Oh, ini kan bisa di semen di sini. Semennya kan bisa di itu. Kalau misalnya nanti tidak pakai styrofoam berarti laporannya tidak sesuai dengan hasil kalian gitu. Itu saja. Jadi kalau laporan kalian itu untuk mengurangi limbah seharusnya ya tadi dijelaskan di laporan kalian kan memang bahan dasarnya kan styrofoam gitu. Makanya tadi saya cek mana styrofoamnya ya gitu. Kalau yang ini kan bukan styrofoam, kayaknya ini kertas kayaknya ya. Kalau ini kan kertas. Itu saja sih. Mungkin nanti untuk untuk kedepannya kalau memang ini akan dijual, ya mau dijual atau apa? Dijual. Harganya berapa? 20.000. Oke, ya nanti kalkulasi lagi Pak Ignas. Ada untung ruginya apa tidak ya gitu. Terima kasih dari saya Pak Dimas. Oke, saya sambung berikutnya. Selamat pagi. Bagaimana? Kalian merasa sukses tidak dengan karya kalian? Puas? Yakin? Atau masih ragu-ragu? Sebenarnya saya nggak suka dengan ini Pak, saya terpaksa. Saya takut sama Pak Hendri. Enggak? Ikhlas? Oh ya dah. Saya mau tanya aja satu.
Itu yang diperlukan untuk mencetak itu satu barang satu atau satu styrofoam untuk banyak barang. Siapa yang membuat kok? Siapa yang membuat? Kita menggunakan styrofoam satu barang satu. Satu barang satu styrofoam. Iya. Kalau begitu ya tadi Bu Ayu tadi dan Pak Inas tadi berarti benar. Kalian malah menghasilkan limbah yang baru. Ya. Saya pikir satu styrofoam untuk banyak barang. Itu enggak apa-apa kalau seperti itu ya. Jadi kan dipakai lagi gitu. Tapi mungkin kalau seandainya nanti diproduksi massal itu ya bisa sih satu cetakan untuk banyak ya kan. Jadi nggak beli satu styrofoam untuk satu barang gitu. Nanti malah nambah ongkos produksi juga gitu ya. Oke. Baik, saya menyambung dari Pak Ignas, Boyuk dan Pak Daud. Bagaimana, sudah lega? Sudah dedek? Iya. Oke. Kalau melihat dari hasil yang kalian buat itu menurut saya cukup kreatif ya memilih ide ini. Tetapi mungkin tadi masukan-masukan dari Bapak Ibu guru tadi bisa dipertimbangkan lagi kalau misalkan kalian akan membuat lagi. Nah, pertanyaan saya, untuk mencetak satu cetakan ini butuh berapa menit? Mencetak ini kan dicetak toh. Langkah-langkahnya bagaimana untuk membuat ini proses pertama kalinya? Dicetaknya ini kan pakai apa bahan utamanya, semen toh tadi? Iya. Terus semen diapakan setelah itu? Siapa yang mau jawab? Oh ya, Nathan. Kayak semennya habis ditaruh di styrofoam itu kayak dijemur biar kayak kering. Styrofoamnya itu semen masuk ke styrofoam terus dijemur biar apa? Biar apa? Biar kering gitu. Oh. Yang kayak keras gitu. Semennya saya tuh nyoba di rumah, semen utuh tak lembang styrofoam ya sama aja, bubuk itu bentuknya. Semennya diapakan? Kalau semen cuma dituang di sini, masa akan apa namanya mengeraskan ya? Ditabur atau bagaimana? Pertama kali diapakan? Semen dicampurin kayak air. Oh, dicampur dulu, bukan air berarti. Oke, berarti semen dicampur air. Semennya berapa kilo? Kalau buat satu ini semennya berapa wes kira-kira? Berapa? 1/4 kilo. 1/4 kilo jadi satu ini? Enggak. Semuanya 1/4 kilo. Satu buat ini berapa? Setengah kilo jadi 3. Setengah kilo jadi 3. Oh, setengah kilo jadi 3. Oke ya. Setengah kilo jadi 3. Iya. Tingkat kecoerannya bagaimana? Ini kamu perbandingan apa enggak? Semen dengan airnya, misalkan semen setengah kilo, kamu butuh air 4 gayung misal. Dikira-kira aja. Kira-kira sudah ketel dimasukkan gitu. Oh ya, oke. Setelah itu dijemur. Berapa hari menjemurnya? 1 hari. 1 hari. Di terik matahari atau di ruangan? Di dalam ruangan. Di dalam ruangan. Oh, oke, dalam ruangan. Yang buat siapa ini? Itu yang buat kita semua. Oke. Nathan bagian apa? Jadi di mic-nya ini loh. Nathan bagian apa? Saya juga bagian buat ngaduk semen sama naruh bagian gelas di semen. Naruh gelas di semen. Ah, naruh gelas di semennya dipakai apa? Templek ketok atau ditempel aja ini? Ditempel aja. Oh, ditempel. Oh, berarti setelah dicetak masih basah terus dimasukkan gitu ininya. Dibelah jadi 2. Berarti 1 gelas kopi jadi 2. Oke. Setelah itu
ditunggu kering dan terakhir diapakan? Dicat. Oh ya wes. Dicat. Kalau di awalmu tadi kok dihias dulu sesuai imajinasi ya tadi itu. Di langkah-langkahnya tadi. Langkah awal menggambar dan melukis gelas kopi sesuai dengan imajinasi siswa. Dilukis dulu baru nanti ditempelkan gitu. Oh. Berarti dilukis dulu terus baru setelah dicampur dengan itu ditempelkan sudah jadi lukisannya gitu. Oke, ya udah. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 sudah mempresentasikan dengan baik. Ya walaupun kesahnya saya juga tahu kelompok ini ya, tapi tetap semangat ya. Oke, terima kasih. Cuma tambahan sedikit, mau memperjelas saja ini ya. Di sini tadi setengah kilo ya Om ya. Setengah kilo jadi 3 ya. Nah, ini kan jadi tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti habis berapa semen ini? Di sini tertulis 4 kilo. Nah berarti seharusnya berapa produk? Coba. Ayo. Ya kita itu soalnya banyak yang gagal Pak. Oh banyak yang gagal. Banyak yang gagal. Aslinya itu setengah kilo jadi 3 ya. Terus tadi kalau dijual, tadi Bu Ayu tanya jual ini satu tadi berapa? 20.000 ya. Sudah sama bunganya ya. Ya. Kalau 20.000 kali 8 ini berapa? 160.000. Sedangkan habis totalnya untuk membuat ini semua habisnya 169.000. Rugi apa untung? Nah, berarti kamu itu aslinya 9 Pak. Aslinya 9. Kita membuat 9. Tuh 2, 3, 4, 9. Iya. Nah yang satu mana? Itu nggak dibawa, soalnya nggak cukup. Oh, ya makanya kalau ditunjukkan semuanya ini supaya kami juga betul-betul teliti detail ya. Jadi berapa produk terjual gitu ya. Oke, terima kasih atas konfirmasi jawabannya. Sekali lagi saya berikan apresiasi, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Coba semangat ya. Oke, silakan. Terima kasih. Nomor atau kelompok berikutnya. Undian 2. Oke, berikutnya kita tampilkan kelompok 5 dari kelas 6A. Selamat pagi Pak Ignas, Pak Daud, Pak Dimas, dan Bu Ayu. Perkenalkan, nama saya Winner sebagai ketua kelompok, dan Keisha, Evelyn, Tio, dan Riko sebagai anggota. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang EcoBrain. Kelestarian lingkungan dan alam yang sangat penting bagi kehidupan makhluk di bumi. Manusia sebagai khalifah di bumi wajib menjaga kelestariannya. Apabila tidak menjaga kelestariannya, alamnya maka akan terjadi kerusakan yang
akan mengakibatkan bencana alam. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pembaharuan pada ilmu pengetahuan untuk menunjang pertumbuhan dunia pendidikan dan dunia industri dengan tetap menjaga kelestarian alamnya. Langkah yang dapat diterapkan dalam dunia busana salah satunya adalah pewarnaan tekstil yang menggunakan bahan ramah lingkungan dan limbah pewarnaannya tidak mencemari lingkungan seperti teknik pewarnaan ekoprint. Rumusannya, bagaimana pengaruh teknik ekoprint menggunakan daun kersen pada bahan mori, sutra, dan satin? Bagaimana pengaruh jenis zat fiksator terhadap arah warna pada pewarnaan teknik ekoprint menggunakan daun kersen dengan bahan mori, sutra, dan satin yang dibuktikan dengan nilai uji beda warna? Bagaimana hasil ketahanan guntur warna terhadap pencucian pada hasil pewarnaan teknik ekoprint menggunakan daun kersen? Tujuan yang ke-1, mengurangi kerusakan lingkungan dan ekosistem akibat limbah kimia pabrik. Yang kedua, untuk menghias permukaan suatu kain dengan berbagai macam bentuk dan warna. Yang ketiga, memanfaatkan potensi lokal melalui bahan alam atau tanaman yang ada di sekitar sekolah. Anggaran kegiatan. Yang pertama kain 25.000 per meter. Yang kedua daun, gratis karena ambil di hutan. Yang ketiga air, gratis karena ambil di rumah. Yang keempat sodium 6.000 per kilogram. Yang kelima baking soda 10.000 per kilogram. Yang keenam cuka makan 5.000 per botol. Yang ketujuh tawas 8.000 per kilogram. Baskom gratis karena pinjam di rumah. Yang kesembilan lakban 14.000 per pieces. Untuk pipa, sendok makan, panci, dan gunting gratis karena pinjam di rumah. Yang terakhir ada ongkos jahit 80.000. Jadi total anggaran yang kami keluarkan 148.000 rupiah. Terima kasih. Manfaat penelitian bagi siswa. Siswa mendapatkan pengalaman dalam melakukan penelitian eksperimen. Bagi guru, praktisi, dan lembaga, hasil penelitian dapat digunakan sebagai buku sumber belajar bagi siswa atau lembaga dalam memperkaya ilmu pengetahuan dalam pewarnaan tekstil dengan teknik ekoprint. Alat dan bahan. Alatnya baskom, lakban, pipa, sendok makan, panci, dan gunting. Bahannya kain, daun, air, sodium, baking soda, cuka makan, tawas, dan lakban. Langkah-langkah cara pembuatan. Tahap 1, siapkan bahan-bahan. Setelah itu masukkan 2 liter air ke baskom. Yang kedua, masukkan 1 sendok makan sodium. Yang ketiga, aduk hingga merata. Yang keempat, masukkan 3 sendok makan tawas. Yang kelima, masukkan 2 sendok makan baking soda. Yang keenam, masukkan 1 sendok makan cuka. Setelah itu aduk hingga merata. Tahap 2. 1. Masukkan kain ke baskom, kemudian rendam kain selama 1 jam. Setelah direndam selama 1 jam, peras kain dengan kuat sampai tidak ada tetesan air lagi. Yang ketiga, bentangkan kain di atas lantai, lalu siapkan daun jati. Yang keempat, susun daun sesuai kreativitas kita.
tutup daun yang sudah tertata dengan sisi kain yang tersisa. Lalu gulung kain menggunakan pipa. Lalu tutup menggunakan lakban. Setelah itu kita kukus selama 90 menit. Lalu ekoprint telah jadi. Jurnal kegiatan Selasa 7 Februari 2023, tempatnya virtual di WA. Kegiatannya membuat grup UKK. Kamis 9 Februari 2023, tempatnya virtual di WA. Kegiatannya menentukan tema. Tanggal Jumat 10 Februari 2023, tempatnya di virtual di WA. Kegiatannya menentukan proyek UKK. Rabu tanggal 1 Maret 2023, tempatnya di kelas 4B, kegiatan membahas UKK. Sabtu tanggal 4 Maret, tempatnya di sekolah membuat produk UKK. Sabtu tanggal 11 Maret 2023, kegiatan di rumah Evelyn membuat produk UKK kedua. Sabtu 16 Maret 2023, tepatnya di rumahnya Evelyn, kami membuat produk UKK yang ketiga. Sabtu 1 April 2023, tepatnya di rumah Evelyn, kami berkumpul untuk membuat produk UKK yang terakhir. Kamis 9 April 2023, kami pergi ke tempat sentra penjahit di Bukit Barisan untuk berkumpul dan akhirnya menunggu selama 1 minggu. Senin 10 April 2023, kami tatap muka di rumah Evelyn lalu berkumpul untuk membuat laporan dan PPT. Selasa 18 April 2023, kami tatap muka di sekolah untuk mengisi formulir penilaian diri dan penilaian pendamping. Kamis 27 April 2023, kami melakukan tatap muka di panti asuhan untuk melakukan percobaan presentasi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 5. Sekarang dari saya dulu ya, nanti Pak Dimas dan nanti Bu Ayu dan Pak Ignas. Yang pertama, ekoprint ya, berarti dari daun. Pertanyaannya, daun-daun apa yang suka marah? Daun touch me. Pertanyaannya tentang daun. Itu tentang menggunakan daun apa? Kami menggunakan daun jati. Ya, daun jati. Berarti kan itu tidak setiap saat tersedia ya, karena itu daun yang tidak familiar di kota Surabaya ini. Apakah pernah kalian mencoba daun yang lain? Dan bagaimana hasilnya jika pernah? Kami pernah menggunakan daun yang lain, tetapi kalau menggunakan daun yang lain itu kurang meresap gitu. Kurang meresap. Yang Ya. kamu gunakan daun apa sih? Apa daun itu? Enggak, yang kamu gunakan selain itu daun apa sih memang? Yang kurang meresap tuh. Ya. Seperti daun kersen. Daun kersen. Iya. Kurang meresap. Iya. Kurang maksimal hasilnya gitu. Dan juga setelah itu kami mengganti kain juga menggunakan kain katun agar Loh, enggak, saya bicara daunnya aja. daunnya. Iya. Oke. Terus mengapa milih daun jati? Karena daunnya besar dan cairannya lebih meresap ke kain. Daunnya lebih besar dan cairannya lebih meresap. Iya, dan untuk mengambil dari kainnya daunnya lebih enak. Lebih gampang. Iya, lebih gampang. Tidak lengket. Berarti nggak ada pertimbangan estetik atau apa ya? Iya. Ya. Oke, baik, terima kasih. Daun-daun apa yang berbahaya? Ayo. Daun-daun apa yang berbahaya? Area daun jer.
Oke. Ini tadi menggunakan daun apa? Saya menyambung Pak Daud. Daun jati. Oh, daun jati. Oke. Daun jati kecuali untuk membuat ekoprint dipakai untuk apa juga enak. Apa? Buat apa contohnya? Buat buntel makanan itu juga enak. Oh, ya. Oke. Baik, yang saya tanyakan lali toh aku sampai tadi malah itu. Berapa lama kamu membuat ini? Satu. Sekitar 1 bulan lebih. 1 bulan lebih ya. Oke. Karena kami melakukannya itu menggunakan beberapa teknik dan ini menggunakan teknik steam. Teknik steam tuh apa? Dikukus. Oh, dikukus. Berarti setelah ditumbuk atau apa dulu yang dikukus? Apanya dulu nih yang dikukus? Waktu kainnya itu Uh-huh. setelah dimasukkan ke dalam baskom yang udah dikasih sodium, tawas sama cuka makan, baking soda, terus dimasukkan kainnya ditaruh di lantai, terus dibagi. Kalau ditumbuk itu pakai teknik pounding. Oh, oke. Pounding itu pakai kayak ya terus. Nah, setelah itu bentangkan di lantai. Kami memakai daun jati lalu taruh di kainnya. Sisa kain yang di sebelah kiri itu kosong. Jadi ini teknik mirror namanya. Dilipat. Oh, dilipat. Berarti nutupi daunnya ya, gitu. Nah. Okay. Setelah itu digulung. Terus diketatin lagi pakai lakban. Gulung-gulung pakai lakban. Setelah itu sebelum pakai lakban dulu deh pakai pipa. Digulung terus baru pakai lakban. Oh, nah, setelah itu baru dikukus. Ya. Dikukus berarti belum diambil daunnya. Belum. Di dalam itu ada daunnya kukusan itu masih ada daunnya. Oh ya, oke, terima kasih. Oke. Silahkan Bu Ayu. Udah cukup. Waduh, kalau harus pakai tebak-tebakan pakai nanti kelamaan. Bu Ayu enggak pinter kayak Pak Dimas sama Pak Daud. Iya, luar biasa. Ini ekoprint ini pernah Bu Ayu juga 2 tahun yang lalu ya. Kalau yang dulu Bu Ayu pakai pounding, kalau ini pengukusan ya. Ya. Oke. Tadi pakai apa? Daun ya. Ambilnya harus dari hutan ya? Enggak. Tadi hutan mana karena tadi? Waktu Evelyn kan Evelyn pulang ke mana gitu. Ya, yang lain coba. Saya pengen dengar nanti nilainya winner semua ini nanti. Ya, ayo kamu yang ngambil dari mana kok dari hutan gitu? Daunnya diambil pas lagi saya pulang ke desa. Desa mana? Di Jatirogo. Jatirogo, masih Jawa Timur. Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Di dekatnya mana Lasem. itu? Oh, Lasem. Ini apa? Blora. Tugu apa? Ya, dekat Bojonegoro, Tuban. Oh, Tuban. Oh, pasti Jawa Timur itu, bukan Jawa Tengah. Iya. Tadi saya apakah harus ambilnya di hutan gitu loh? Kan terlalu jauh. Kalau di sini kan hutan enggak ada ya, Surabaya ya. Tuh, ya. Nanti apakah mungkin nanti bisa diganti dengan daun yang lain yang sekiranya itu kenapa kok milih daun jati? Apa tekstur atau apanya ya namanya serat daunnya yang mungkin kalian ambil di situ atau bagaimana? Saya pengen penjelasan kenapa harus daun jati, tidak daun-daun yang sekitar sini kan banyak gitu. Karena daun jati sudah ditemukan penelitian pewarnaan, warnanya lebih pekat daripada daun yang lainnya. Oh, penelitian dari mana? Karena di sini saya tidak ada kajian teorinya. Ya, makanya saya tadi cari kok tidak ada kajian teorinya. Jadi kami baca di situ apakah kelompok ini punya ide dari mana atau mungkin dari YouTube atau dari informasi tetangga, saudara atau gimana? Karena di sini tadi
belum ditulis atau dicantumkan di proposal di laporan untuk kajian teorinya? Mungkin Kita dari dapat siapa? Dari Google, YouTube, dan TikTok. Oh gitu ya, kebanyakan dari situ ya. Ya nanti harus dimasukkan ya karena Iya. laporannya nanti ya. Selanjutnya apakah tadi sudah melampaui tadi di sini ada hasil apa tadi ya? Hasil pengujian kelunturan sudah melampaui itu. Pelunturan. Di sini pelunturan tadi ada bagaimana? Apa ya tadi? Ya. Dicoba di rumusan masalahmu, coba rumusan masalahmu mana? Ya, apakah sudah dicoba dibuktikan selain daun kersen? Yang ketiga, bagaimana hasil ketahanan luntur warna terhadap pencucian pada hasil pewarnaan? Kalau pakai daun jati, kami sudah mencobanya, mencucinya, dan hasilnya tidak luntur, masih bagus. Sebelum menggunakan daun jati, yang daun yang lain yang Pak Daud tanya itu kayak luntur gitu, iya luntur. Dan akhirnya pakai daun jati tidak luntur. Soalnya pertanyaannya masih menggunakan daun kersen. Tadi kan daun kersen. Iya, daun kersen. Fungsinya apa tadi? Fungsi daun kersen. Di sini kan dijelaskan menggunakan daun kersen gitu. Iya. Fungsinya apa daun kersen? Fungsi daun kersen sebenarnya bisa bisa dibuat ekoprint, tapi kami menggunakan daun jati saja karena daun kersen menurut kami kurang menyerap. Dan pada saat kami membuat laporan, kami lupa menulis daun jatinya. Iya. Waktu membuat laporan. Oke Pak, maksudnya karena dari tadi kan jati lah, di sini kami baca kersen, jadi kersen, kenyambungannya kami juga masih gitu ya. Maksudnya tadi harusnya di sini juga jati. Iya. Ya, kalau pakai jati berarti jati, jangan kersen, nanti bingung kalau dijelaskan di sini kersen tapi kamu ngambilnya jati ya gitu. Jadi laporan dengan ininya kan kurang ini ya. Oke, enggak apa-apa ya. Oke, gitu saja. Terima kasih Pak Ignas tambahan. Iya, ini sebenarnya menarik sekali ya produk yang kalian buat. Produknya apa sih? Produk ekoprint. Ekoprint itu apa? Ekoprint itu teknik. Yang bisa jawab yang lain, ayo siapa? Ekoprint itu apa? Ayo. Ya, itu kan salah satu kajian pustaka. Ekoprint itu apa? Ayo, Riko. Coba ekoprint itu apa, Riko? Kan kamu judulnya ekoprint. Siapa yang bisa jawab ekoprint? Tambahi nilainya. Ayo, ekoprint siapa yang jawab? Ayo dibantu. Ekoprint itu apa sebenarnya? Ayo, bisa ndak? Terus terang aja, nek ndak bisa ya ndak bisa, jujur, bisa ndak? Ndak bisa, minta bantuan temannya, minta tolong. Ya, apa? Ekoprint. Nah, boleh dibantu. Ya. Nah. Ini siapa namanya? Yo, Kesia. Ekoprint itu apa, Kesia? Ya, Kesia. Ekoprint adalah teknik pewarnaan tekstil. Dari ngambil apa? Dari apa? Nah, coba lengkapi. Teknik ya, ayo. Bener, teknik. Teknik pewarnaan tekstil dengan menggunakan bahan alami. Dari daun ya, dari daun. Yang diambil tadi daun jati. Bukan daun kersen ya. Bukan. Oke. Ya, yang menarik ini ya. Ini produknya ya. Bisa diangkat produknya ya, diangkat biar kelihatan ya. Ini sebenarnya kalau kain ekoprint kan ini produknya kan baju. Ya. Harusnya kan paling tidak harus apa? Baju ekoprint. Nah, membuat baju dari prosesnya yang ekoprint dulu terus sampai ke baju. Iya.
Nah, karena sudah punya tekniknya itu ya kan. Di hasil produknya. Nah, sekarang baju ini warnanya kan ada yang tebel warna apa? Ada yang warnanya yang ini agak kurang ya, kurang terang kan, itu yang terang. Coba dijelaskan apa yang bisa membuat terang dan kurang terang. Padahal dari daun yang sama, jati. Terus dari pewarnanya dari apa tadi? Direndam pakai warna apa? Direndam tuh ini? Iya. Nah, direndam dengan cairan yang sama. Tetapi kenapa ini warnanya berbeda? Bisa dijelaskan? Ayo. Mungkin ayo. Kalau sama ini kok bisa terang sekali kan ini dah. Ayo coba. Ayo. Ada yang tahu? Ayo. Menghasilkan warna yang gelap, warna yang kurang. Gimana? Iya, winner saja ini. Ayo. Jangan-jangan winner di rumahnya ini bikin ini. Punya UMKM ini. Ya, ayo dibantu. Ayo singkat aja, ngomong dulu. Ayo, iya, sambil tunjukkan itu ya. Mungkin pada saat pengukusan. Mungkin apa tidak? Jangan mungkin. Kalau mungkin tuh jawabannya mengada-ada. Harus pasti dong. Ya. Pada saat pengukusan pasti kami menggunakan daun jati yang muda dan tua sehingga ada warna yang gelap dan tidak gelap. Oke, betul, stop. Itu jawaban yang masuk akal. Ada daun yang warnanya apa? Daun yang muda dan yang daun yang muda Bu Ayu ya. Terus sekarang yang tua itu yang warna yang mana? Yang muda yang warna yang mana? Ayo. Yang daun muda yang warna mana? Ayo. Jangan mungkin lagi. Yang muda yang tua itu. Nggak tahu buat kamu kok. Ini yang besar. Karena pada saat pakai sini yang pakai mix ini. Ayo. mungkin pada saat membuat. Mungkin lagi. Kamu nggak buat berarti? Bukan nggak buatnya. Yang pastikan ya. Kami pada saat membuat produk ini, pada saat menempelkan ya, ke kain ya, ada yang daun yang tua dan yang muda, dan ya. Ini mungkin warnanya agak gelap. Gelap itu daun yang apa? Daun yang tua apa yang muda? Daun tua. Daun yang tua ya? Ya. Pasti yakin ya? Ya. Bukan mungkin lagi ya? Kok mungkin itu loh? Ya. Oke. Terima kasih, itu jawaban yang masuk. Jawab itu yang harus pakai bisa nalar. Namanya bernalar kritis ya. Nalar, oke. Butuh daun berapa itu? Semuanya untuk nyetak kain dan jadi baju itu. Daunnya satu saja dipindah-pindah apa berapa daun? Ayo. Daunnya 15 daun kurang. 15 daun ya? Iya. Yakin ya? Iya. 15 daun ya. Terus daun tadi di prosesnya tadi sekarang perendamannya itu butuh berapa lama? Berapa jam? Berapa hari? 1 jam aja. 1 jam sudah selesai ya? Sudah selesai. Ya. Terus sampai proses penjemuran ya? Iya. Sampai itu selesai ya. Oke. Semuanya kerja ini? Iya. Coba saya mau tanya. Saya ini perannya di mana? Siapa ini namanya? Tio, peranmu apa sih kalau kerja? Ayo, mundur, sekarang mundur. Peranmu masing-masing. Peran saya adalah membantu membuat teknik ekoprint. Bantunya loh, bantu ngopo di mana? Menuangkan bahan-bahan, lalu membuat pewarna merendam kain. Ya. Ada lagi? Mungkin buat ini boleh, buat ini perannya kemudiannya. Apalagi? Sudah itu saja. Oh itu, terus Riko peranmu apa? Semua dikuasai winner. Peranmu Peran apa? saya dalam membuat ekoprint itu menyiapkan bahan-bahan dan memeras kain, membantu mengukus dan menjemur. Ya, terus Evelyn perannya tadi cari daun selain daun jati. Saya membuat laporan dan membeli bahan-bahan. Oh, membeli bahan-bahan. Ya, terus siapa? Kasia. Peran saya dalam merendam kain dan merendam air. Merendam kain. Merendam kain, ya. Terus
nempel daun. Merendamnya di rumahnya siapa? Evelyn. Berarti kamu pergi ke rumahnya Evelyn ya? Oke. Nah, sekarang butuh biaya pasti ya? Ya. Biaya. Setiap anak iuran berapa? Karena iuran berapa? Apa ada sponsor gitu loh? Harga enggak, dana dari itu beli ini dari mana dana awalnya, modalnya? Kain. Modal bukan modal ini uang. 25.000. Tiap anak kamu iuran 25.000. Sendoknya gratis punya di rumah. Terus berapa? Aku beli. Pelin? Gak tahu. Aku beli apa? Uangnya berapa yang kamu keluarkan? 148. Itu semua kelompok. Setiap anak lo iuran berapa? Oh, 25. 25. Winner? Sama ya. 25 kali berapa ini? 5. Bawa apa? aku sodium. Sodium berapa? Mungkin cuma ada yang belum bayar. Berapa? Sodium. 6.000. Winner 6.000 sodium. Yang anu ya. Aku Ya, Tio cuman berapa bisa Tio? Tio kamu beli apa? Ya, ini Tio, berapa kamu? Kamu iuran berapa gitu aja loh. Kamu beli Kau apa? lihat sini. Kamu 80. Oh iya, iuran enggak kok dulu. Enggak usah lihat itu. ini paling banyak. Ya, paling banyak itu berapa? Itu sama 25. Banyak ya, ada bosnya, ada sponsornya gitu loh. Oke ya, Riko iuran berapa kok? Jujur, ini saya tanyakan loh ini. Hah? Kenapa kok enggak? Kenapa? Alasannya apa? Hah? Oh, tapi kan jangan terus seperti itu, enggak boleh diskriminasi sebuah iuran. Kenapa? Oh, diringankan ya, jangan sampai dengan alasan itu ya. Enggak boleh, saya enggak suka ya. Alasannya ya sudah kami membantu ya, itu enggak apa-apa ya. Beda-beda enggak masalah. Kenapa beda-beda? Sesuai kemampuan. Nah, begitu jawabannya, enggak boleh diskriminasi ya. Oke, terima kasih. Masalah iuran juga saya tanyakan hal gitu ya. Kalau dijual berapa itu harganya? 200.000 sekitar 200.000 ya. Loh. Aku beli baju loh yang bagus sekali loh. Ya. Tapi menghargai ide ya. Enggak apa-apa. Kamu idenya 200.000. Kenapa kok 200.000? Alasannya apa? Karena apa? Ya. Aduh, biaya ini 145.000 ditambah pembuatannya. Oh, pembuatannya ya. Ya. Oh. 1 bulan. Karena biaya produksinya sudah tinggi ya, sehingga kami jual kalau satu ini ya 200.000. Karena memang asli ya. Oke, ya enggak apa-apa. Tawarkan nanti ya, Pak. Kalau bisa. Ini hanya satu kain saja ya? Enggak. Terserah. Makanya rumah. Bagus. Tapi kalau ini saya cukup, akan saya pakai, saya akan tunjukkan ke sekolah lain. Iya, itu masanya itu. Kalau bisa itu ukurannya ya guru biar dipakai. Ini loh hasil produk si anak kelas 6A atau 6 ya. Itu SDK Telamaris luar biasa kalau gitu. Karena kemarin tuh Pak Gunawan itu benar-benar pakai produknya itu bagus luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Wah. Ya, luar biasa. Kelompok 5 dengan ekobrinya. Oke. Nanti akan dipamerkan ya. Oke, terima kasih. Ya istirahat dulu, Pak. Istirahat dulu aja ya. Istirahat dulu. Nanti setelah ini dilanjut kelompok berikutnya.